Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat waktu, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara in-house training atau yang biasa dikenal IHT ya, dalam prakarya implementasi dan diseminasi budaya positif sekolah mengenai materi yang sudah saya pelajari di pendidikan guru bergerak. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Di sini saya selaku pembawa acara sekaligus nanti sebagai pemateri akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu pembukaan, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua adalah sambutan. Kemudian acara yang kedua adalah acara inti dan diakhiri dengan acara penutup. Untuk sebelum mulai acara, mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah agar nanti bisa selamat sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin bermohon berdiri. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Ranusari 4, peserta IHT in-house training, ada kegiatan implementasi dan diseminasi budaya dengan judul budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit sambutan bahwa untuk kegiatan pada pagi hari ini kita berkumpul di ruang kelas SD Negeri Ransari 4 ini dalam acara in-house training dari kegiatan, salah satu kegiatan yang ada di Guru Penggerak, yaitu aksi nyata dari Bapak Jela Saibani. Monggo untuk Bapak dan Ibu, kita nanti sama-sama belajar Nah, apa yang didapat di pendidikan guru penggerak itu mau didesiminasikan, diimplementasikan pada Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan dengan implementasi dan diseminasi ini Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti dan menjalankan materi ini nanti untuk diimplementasikan di kelas masing-masing. Sharing Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini kesempatan yang bagus sekali kita bisa bersama-sama belajar, berpengalaman, membagi pengalaman dari apa yang didapat oleh Bapak Jela selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini mungkin baru modul berapa Modul 1, baru modul 1. Nah, nanti untuk berikutnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui Nanti untuk Bapak Jela jangan berhenti di sini nanti terus menerus disebarkan, didesiminasikan kepada teman-teman guru supaya nanti feedback akibatnya nanti bisa memperbaiki apa yang dihadapi di kelas itu biar tambah pengetahuan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena di sini di pendidikan guru penggerak ini kan kita dituntut sebagai pemimpin pembelajaran Nah, harus jadi pemimpin pembelajaran yang kedepannya itu dituntut untuk lebih bagus dan lebih baik terus. Nah, di sini pemimpin pembelajarannya harus bisa menciptakan hal-hal yang lebih memotivasi anak-anak itu supaya lebih giat dan lebih senang untuk menghadapi pembelajaran di kelas. Nah, itu di sini banyak sekali hal-hal yang didapat dari pendidikan guru penggerak. Makanya kami sangat memotivasi sekali pada Bapak Ibu semua. Monggo, ayo sama-sama mendaftar Bapak Ibu guru. Yang belum mendaftar monggo beramai-ramai, berkompetisi untuk ikut mendaftar. Ini kan kesempatan pada pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10 Ini sudah dimulai tanggal 17 Juli kemarin sampai tanggal 4 Agustus. Kemarin kami baru menerima satu usulan dari Bapak Eko untuk memberikan rekomendasi dan surat izin. Semangat Bapak Eko, saya ajukan. Nah, untuk yang lain kami tunggu Kami pasti memberi izin pada Bapak Ibu semua.
pasti saya rekomendasikan biar dapat mengikuti calon guru penggerak. Monggo di SD Negeri Randusari 4 sudah ada calon 2, Mas Dila yang sedang mengikuti pendidikan dan Mas Agus masih menunggu ya. Paling kalau parkirnya tidak lama ya Mas Agus, tinggal nunggu waktu saja. Namanya parkir itu kan cuma sebentar, tidak berlama-lama. Mudah-mudahan ya secepatnya juga mengikuti pendidikan, mungkin bulan Desember, Agustus ya, mudah-mudahan. Ya berarti baru bulan depan Mas, tinggal 1 bulan nggak ada. Ya insya Allah semua diberi kelancaran, dan yang belum monggo kami dukung sepenuhnya untuk mendaftar. Mumpung ini ada kesempatan mendaftar angkatan 10, masih ada waktu dibuka untuk mendaftar sampai tanggal 4 Agustus. Nah karena CKB ini banyak sekali ya Bu, Bapak, itu apa gunanya. Yang pertama yaitu antara lain untuk karir, untuk peningkatan karir ya. Nah, dari kemarin-kemarin contoh yang sudah lulus banyak sekali langsung diangkat jadi CKS Bapak Ibu. Ya itu kan kedepannya akan lebih dipermudah. Contoh yang sudah lulus banyak sekali kemarin, tidak usah pakai tes, langsung lolos jadi CKS. Nah itu untuk karir ke depan kan akan dipermudah, akan banyak sekali gunanya. Karena kita bekerja itu juga harus punya apa nih? Bukan ambisi ya, tapi harus punya perkembangannya. Itu untuk perkembangan karir itu bagus sekali. Kemudian yang kedua untuk siswa sendiri. Nah itu untuk siswa, karena banyak sekali yang didapat dari pendidikan calon guru penggerak. Nah otomatis pembelajarannya di kelas itu akan lebih bagus, akan lebih bersemangat. Karena di pendidikan calon guru penggerak ada hal yang akan istilahnya diinginkan dan dicapai, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Namanya pemimpin pembelajaran yaitu harus bisa mencari trik-trik, mencari teknik-teknik yang bagus agar anak itu lebih senang, lebih sukses dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk perkembangan sekolah juga ya Bapak Ibu. Untuk perkembangan sekolah kedepannya kalau banyak guru penggeraknya ya akan lebih, kualitasnya akan lebih meningkat. Ya, diharapkan kualitasnya itu harus meningkat. Masa ada guru penggerak kualitasnya sama, apalagi malah menurun, yaitu hal yang tidak mungkin ya, karena banyak sekali hal-hal yang didapat dalam pendidikan guru penggerak. Oke, Mas Jeta. Nah, monggo yang lain ikut berlomba-lomba memotivasi diri ya, memotivasi diri untuk perbaikan perkembangan ke depannya. Kami juga cuma bisa memotivasi dan mendukung Bapak Ibu semua supaya bisa ke depannya itu lebih berkembang dan berkembang terus. Ya, terutama untuk siswa dan untuk sekolah kita ya. Khususnya untuk SD Negeri Randusari 4, umumnya ya untuk dunia pendidikan. Nah, karena program guru penggerak itu sangat bagus ya, karena sudah terbukti pada guru-guru penggerak juga motivasi pembelajarannya, teknik pembelajarannya, kemudian pengetahuan tentang pembelajaran dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan itu pasti lebih baik dan lebih bagus lagi. Sementara itu juga
yang mungkin belum diangkat juga karena ikut program guru penggerak, ya mungkin ada hal yang ada nilai positifnya ya, mungkin bisa diangkat lebih dulu. Kemudian yang belum sertif juga nanti akan lebih ada aturan yang lebih memudahkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Nah itu banyak sekali guna dari program calon guru penggerak. Sekali lagi kami himbau pada Bapak Ibu guru untuk selalu berkembang ya, untuk selalu memotivasi diri. Kalau tidak diri sendiri, siapa lagi yang memotivasi ya? Kami juga sangat mendukung program ini untuk kedepannya biar kita lebih bagus lagi dalam mengadakan pendidikan dan melaksanakan pendidikan di SD Negeri Rangsari 4. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan bagus lagi. Nah, untuk kegiatan ini kami berharap juga kepada Pak Jela, apa yang sudah diterima dalam pendidikan guru penggerak, monggo sedikit demi sedikit didiseminasikan ya, disampaikan, diimplementasikan, paling enggak di kelasnya dulu ya. Nah, nanti berkembang kepada teman-teman guru yang lain untuk biar sharing, untuk pengetahuannya disebarkan. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman yang belum mengikuti CGP ada niatan untuk mengikuti tes calon guru penggerak. Sekiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan sedikit di luar ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, yaitu tentang PMN yang tadi disampaikan lewat grup ya. Berarti untuk kegiatan PMN itu karena kemarin informasi di Kabupaten Tegal itu capaiannya naik turun ya, akhirnya dibuat kesepakatan mungkin hari Senin dan hari Selasa, yaitu tanggal 24 dan 25. Nanti teknisnya kita berarti berkumpul di SD inti masing-masing, yaitu di Gugus di Ponorogo, di Ponorogo. Hari itu untuk menyelesaikan minimal 4 topik sekalian sampai unggah aksi nyata. Monggo Bapak Ibu yang belum, dan terima kasih yang sudah. Nanti yang sudah monggo di ilmunya di sharing pada teman-teman yang belum bisa, nanti bisa di atau istilahnya di belajar bersama-sama ya, intinya KKD bersama nanti sekolah kita sendiri, nanti biar ada kemajuan juga yang tadinya belum tahu menjadi tahu, kemudian capaian PMN di Kabupaten Tegal juga sesuai dengan yang diharapkan, karena kemarin di tidak tengah-tengah, masih di bawah. Nah ini diharapkan untuk kegiatan tanggal 24 dan 25, yaitu anak-anak nanti tetap masuk, tapi jam 8 nanti diberi tugas dan disuruh mengerjakan tugas di rumah. Nanti belajar di rumah, tetap masuk, kemudian nanti diberi tugas dan dilanjutkan belajar di rumah. Nah, karena nanti akan dimonitoring dari tim Satgas PMN dari kabupaten juga. Monggo kalau minta waktunya untuk hari Senin dan Selasa bersama-sama kita menyelesaikan PMN
yang belum tercapai. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama khususnya di SD Randusari 4, monggo yang belum, nanti yang sudah bisa ya sharing bersama-sama, yang belum bisa mengunggah aksi nyata nanti bareng-bareng belajar bersama ya Bapak Ibu. Nanti bisa tanya pada teman-teman yang sudah pandai, sudah ahli dalam mengunggah aksi nyata. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya menginjak ke acara inti, yaitu tentang penyampaian materi implementasi dan diseminasi tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SD Negeri Randusari 4 yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Randusari 4 yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai itu karena sudah mendukung saya dengan penuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk keluarga besar SD Negeri Randusari 4. Di sini saya bukan menggurui ya Bu, Pak. Ya. Jadi di sini acara kita adalah sharing mengenai apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak, agar kedepannya barangkali ada teman-teman nanti kan ada pendidikan juga dari Mas Agus, nanti ada kemungkinan Agustus mulai pendidikan Mas, karena kabarnya kemarin awalnya nunggu November selesai tapi dipercepat seperti itu. Kemudian juga ada Mas Eko yang sudah mendaftar di angkatan 10, semoga lulus, amin. Nah, jadi sekali lagi di sini saya tidak menggurui, di sini kita saling berbagi ilmu saja. Nah jelas budaya positif itu apa sih? Ya, budaya positif sekolah itu apa? Nah dalam budaya positif, ya, sebenarnya Bapak Ibu itu mungkin sudah melakukannya. Sudah melakukannya dalam keseharian, dalam mengajar, dalam kegiatan di rumah, dalam kegiatan di sekolah, itu sebenarnya mungkin sudah melakukan, dan saya yakin sudah melakukan. Hanya saja belum ngeh bahwa oh ternyata ini termasuk budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung mulai saja. Mas Agus minta tolong sebagai ini contoh contoh budaya positif ya yang sudah dari sekolah itu adalah pembiasaan baik ya di play Mas. Jadi dengan saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini
kegiatan tadi itu termasuk kegiatan budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Sudah ya, sudah melakukannya karena saya juga melihat setiap pagi. Hanya saja mungkin belum termasuk budaya positif. Nah, pembiasaan baik itu juga termasuk budaya positif sekolah yang harus kita pertahankan dan bahkan harus kita inovasi ya. Tidak hanya baris di depan kelas, tapi juga kita tambah kuis-kuis seperti tadi. Bisa kita selipin kebiasaan baik yang lain, kebiasaan yang lain. Entah itu numerasi atau entah itu literasi seperti itu ya. Pada saat sebelum masuk kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan pemantik. Monggo silakan. Setuju tidak setuju pertanyaan pemantiknya. Nah, yang pertama ya, saya minta pendapat Bapak Ibu ya terkait pernyataan pemantik ini, setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau coba yang setuju tunjuk jari. Ya setuju. Ya setuju. Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi saat kita memberi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Coba setuju atau tidak setuju? Yang setuju tunjuk jari. Oke, setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Coba yang setuju. Hampir rata-rata setuju ya Bu. Nah, saya juga awalnya seperti itu Bu. Nah, monggo Mas Agus next. Nah, ternyata yang pertama itu budaya positif sekolah ya. Dan dari pernyataan-pernyataan itu nanti akan kita gali, benar atau tidak pernyataan tadi. Pernyataan yang dengan nyatakan setuju itu ternyata benar atau tidak seperti itu. Dalam era pendidikan sekarang. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kalau kita membudayakan budaya positif di sekolah, itu harapannya itu anak akan menjadi pribadi yang kritis, tidak minder, tidak takut untuk berpendapat. Nah, jadi sekolah itu bukan momok. Ya. Berangkat ke sekolah itu akan menjadi sebuah niat dari diri sendiri. Saya mau berangkat sekolah karena di sekolah kan berpikir seperti itu. Jadi bukan takut untuk berangkat sekolah karena ada PR, ada gurunya yang galak atau apa. Menjadi pribadi yang kritis. Kalau di kelas itu dia mau atau mampu untuk berpendapat, mengutarakan pendapatnya. Dia juga akan penuh hormat, menghormati guru-gurunya serta bertanggung jawab. Next Mas. Nah, untuk membangun budaya positif ya, dalam upaya untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyiapkan lingkungan yang positif juga. Nah, sekolah perlu menyiapkan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman ya. Nah, agar murid dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi tugas pertama sekolah itu menciptakan lingkungannya dulu. Lingkungannya itu biar utama itu aman. Nah, kalau sudah aman, maka otomatis akan menjadi nyaman. Ya. Kalau sudah aman, maka akan menjadi nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, murid itu akan bisa berpikir, ya, akan bisa berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, ya, serta mandiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Nah, tadi kan saya minta pendapatnya, setuju tidak setuju ya. Nah, itu akan berkaitan erat dengan ini. Jadi
lazimnya itu berkaitan dengan kontrol. Nah, kontrol siapa? Kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol yang seperti apa? Nah, yang dimaksud, ya, apakah diktator, ya, apa otoriter, atau kalau pendidikan dulu itu kan rata-rata seperti itu ya. Rata-rata banyak murid, bukan banyak, mungkin hampir rata-rata murid itu takut kepada guru. Karena guru itu ada yang killer, ada yang diktator, ya, ada yang apa. Next mas. Nah dari sini kita belajar tentang paradigma belajar. Paradigma belajar itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dimensi profil belajar Pancasila. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Jadi yang ditingkatkan adalah kompetensi siswanya ya. Dan kemudian pengembangan karakter. Jadi agar siswa itu bisa berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, pernah dengar? Sudah, yang kurtilas, yang kurikulum merdeka itu pasti sudah disampaikan ya. Nah, di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo coba sebelum saya tunjukkan. Nah, kembali ya. Coba apa? Diingat. Ya, Bu Aminah coba tadi. Beriman dan bertakwa. Kemudian bernalar kritis, oke, Budiana. Apa yang kemarin melaksanakan bergotong royong, itu mandiri, ya. Kemudian yang kemarin, ya Bu Zainab, yang kemarin melaksanakan diklat kurikulum kita ya, untuk menyegarkan kita kembali. Silakan next Mas Agus. Ya, untuk menyegarkan kita kembali. Sebenarnya saya sudah tahu, sudah ingat, cuma sudah lupa karena banyak pikiran. Nah ini ya, coba Budiana dibacakan dari yang beriman sampai ke 6 dimensi ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, terima kasih Bu Diana ya. Untuk menyegarkan kembali bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya, ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Kemudian ada tadi Bu Diana ke kanan, saya menyebutnya ke kiri wes biar tidak sama. Kemudian ada mandiri ya. Mandiri itu artinya mereka bisa apa-apa sendiri ya. Jadi ya, bernalar kritis itu mau berpendapat ya, mau berpendapat, kreatif ya, punya daya kreatif yang tinggi, bergotong royong ya, berkebinekaan global, artinya mereka menerima keberagaman yang ada. Next Mas Agus. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ya, ada ilusi kontrol, namanya ilusi kontrol, dari ilusi kontrol. Nah tadi kan jenengan sudah pertanyaan pemantik tadi ya, ini akan mengacu pada ilusi kontrol ini. Ilusi guru mengontrol murid. Dari dulu kita itu percaya bahwa guru itu yang mengontrol murid. Guru adalah center ya, center utama, guru yang paling berpengaruh di kelas. Apa-apa harus nurut gurunya, ya kan? Betul apa tidak? Ya, apa-apa harus nurut gurunya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, kritik dan salahnya membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, kita banyak yang percaya bahwa mengkritik seseorang itu dapat menguatkan karakter.
Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi ya, berupa penghargaan, entah itu berupa penghargaan atau apa ya. Penguatan positif ya pokoknya itu bisa efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bahkan pernah mengalaminya ya. Kalau di rumah kan, kalau ada orang tua berpendapat, sudah cilik ngerti apa, ya kan? Anak kecil tahu apa, kamu gak usah ikut campur urusan orang dewasa. Itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita juga pernah ditentukan sekolahnya. Mungkin ada salah satu dari kita dulu pernah di sekolahnya ditentukan. Kamu sekolahnya di sini, di agama saja, itu nanti seperti ini seperti ini. Itu sebenarnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Mas. Nah, sebelum kita mempelajari hal yang lebih lanjut tentang teori kontrol, silahkan jenengan dengan teman di sampingnya. Nah, kita bermain kepala tangan. Silahkan jenengan dan teman di sampingnya. Kita ilustrasikan seperti bacaan di atas. Kita ilustrasikan, nggak usah pakai kertas sobekan wis ya. Kita genggam tangan kita masing-masing. Kita genggam tangan kita masing-masing. Kita bayangkan, ya, kita genggam tutup rapat sekuat tenaga. Kita bayangkan di dalamnya itu ada hal yang sangat-sangat rahasia, sangat-sangat kita lindungi, sangat-sangat kita tidak ternilai harganya untuk kita. Nah, kita bayangkan. Kemudian, ya, berarti kan tadi dua orang ya, yang A itu menggenggam, yang B itu mencoba untuk membuka. Boleh dengan cara apapun, menghardik, mengancam, ya, menyuruh, ya, menyuap bahkan, ya diancam atau dihardik untuk bisa membuka kepala tangannya. Nah, iya, untuk bisa membuka kepala tangannya. Nah, coba sekarang saya tanya kepada yang menggenggam tangan. Kalau ada orang yang ingin membuka tangan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Dipertahankan. Membuka atau mempertahankan? Mempertahankan. Ada yang membuka, Boni mau membuka. Ya walaupun itu atasan. Kira-kira jenengan itu mau tetap membuka atau menutup tangan? Dibuka mutasi. Yang berusaha keras untuk menjaga kepala tangannya tunjuk jari. Yang berusaha keras menjaga kepala tangannya. Berarti rata-rata menjaga kepala tangannya ya, karena di dalamnya ada hal yang rahasia berharga dan menurut jenengan itu berharga. Nah, sekarang saya tanya, ya, hal semacam itu yang menentukan untuk membuka atau menutup tangan itu siapa? Apakah orang sekeliling atau diri sendiri? Ya, yang menentukan saya mau membuka atau tidak itu siapa? Diri sendiri, ya. Itu membuktikan bahwa kontrol kita, ya, kontrol diri kita, ya, kontrol terhadap diri itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadi kita mau mempertahankan pendapat kita atau tidak itu tergantung kita sendiri. Mau menjaga rahasia kita sendiri atau membukanya kepada orang lain itu tergantung pada diri sendiri. Monggo next. Kembali lagi. Disiplin itu sudah. Belum. Disiplin positif. Nah, di sini kita akan belajar tentang kontrol diri ya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri ya, untuk membentuk kepercayaan diri. Jadi seperti yang sudah saya bilang bahwa kontrol terhadap tubuh kita itu adalah
pada diri kita sendiri. Next mas. Kemudian yang berikutnya itu makna disiplin positif. Nah, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita laksanakan itu tergantung dari diri kita sendiri, bukan tergantung dari lingkungan atau paksaan orang lain. Monggo mas lanjut. Adapun nilai-nilai kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi di slide tadi kan untuk mencapai kebajikan universal ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, ya, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada materi teori kontrol. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun perbuatan kita yang memiliki tujuan itu, ya, jadi kita itu melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, pasti punya ingin capaian apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri, menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi seseorang itu dalam melakukan sesuatu, ya, dalam melakukan mengaitkan nilai kebajikan yang ada, ya, seseorang itu memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Oh, contoh saya ingin membeli sesuatu atau ingin pergi ke suatu daerah atau ingin mencapai sesuatu, itu biasanya ada karena dorongan dari dalam atau motivasi intrinsik. Motivasinya apa? Kemudian kedua itu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang tadi 6 dimensi tadi ya. Ya, contohnya itu beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan satu lagi itu ketutup ya, itu kreatif ya. Next mas. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu tentang motivasi belajar perilaku. Menurut Diana Gosen ya, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi kan apa ya? Untuk melakukan sesuatu ada motivasi internal ya, intrinsik ya, motivasi intrinsik. Kemudian untuk menurut Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, berkaitannya dengan siswa, nah, biasanya siswa itu melakukan kepatuhan, melakukan ketaatan atau melakukan suatu hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya itu apa? Menunjukkan ketidaknyamanannya itu apa? Ya, ketidaknyamanannya adalah takut untuk dihukum. Biasanya kalau terlambat kamu nanti nulis 10 lembar, kalau terlambat kamu nanti, nah itu biasanya anak berangkat pagi atau apa, itu motivasinya diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, betul ya Pak Bu, biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan penghargaan.
Nah, biasanya motivasi utama manusia dalam melakukan hal apapun, dalam melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan. Contoh misalnya, biasanya dengan menemui salah satu siswa atau salah satu murid itu yang selalu akrab atau mepet dengan kita. Nah, apapun kita suruh mau. Itu ternyata awalnya pada saat kita menyuruh anak tersebut, kita memberi sebuah upah. Contoh membelikan air, diberi upah. Jadi kalau ada Pak Guru minta tolong, langsung maju. Saya Pak Guru. Nah, atau enggak, anak belajar dengan tekun sekali supaya dapat apa? Dapat nilai yang bagus. Nah, dapat ranking 1. Nah, itu karena untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan untuk motivasi belajar perilaku yang ketiga itu karena mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, mereka melakukan sesuatu, belajar dengan giat, misalnya belajar dengan giat atau les di mana-mana itu karena mereka menginginkannya. Ya, mereka menginginkannya dan karena mereka menghargai diri mereka. Mereka ingin punya kemampuan yang lebih. Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Ini kurang biasa ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, biasanya mereka itu karena takut, itu karena motivasi eksternal. Biasanya karena peraturan. Saya tidak mau berangkat terlambat, nanti dihukum. Itu karena peraturan sekolah, bukan karena diri sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu biasanya motivasinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu karena motivasinya ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan. Nah, kita juga dulu teman-teman CGP, ya motivasinya beda-beda. Nah, ada yang karena dari perintah dari kepala sekolah, ada yang karena ingin mendapatkan sesuatu yang tadi sudah dijelaskan dulu kepala sekolah. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Itu karena memang kemauan diri sendiri. Ya, saya punya kemampuan, yang bisa saya tunjukkan, atau saya ingin menambah kemampuan diri saya. Saya ikut seperti itu. Itu motivasi internal. Nah, tujuan daripada disiplin positif. Next one. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau sudah punya motivasi internal dari dalam diri sendiri, itu maka kita akan menjadi manusia yang merdeka. Tidak dikontrol oleh orang lain, entah itu dikontrol oleh peraturan, entah itu dikontrol oleh apapun. Seperti Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi jenengan itu masuk dalam kategori manusia yang merdeka atau tidak? Monggo coba kita lihat tadi nanti masih. Jadi kalau kita punya motivasi dari dalam diri, berangkat pagi bukan karena takut ditegur kepala sekolah, atau bukan karena takut kepada aturan, itu berarti kita sudah merdeka. Tapi kalau kita masih melaksanakan sesuatu karena atas dasar perintah atasan, atau karena takut untuk dihukum atau takut mendapat sanksi, itu berarti belum merdeka.
Jadi dalam mengembangkan diri itu harus punya motivasi dari dalam diri agar menjadi manusia yang merdeka. Next one. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, ada hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, setuju ya tadi. Kemudian ada penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi, betul atau tidak? Nah, monggo next mas. Nah, ternyata bahwa hukuman dan penghargaan itu sama. Ya. Jadi hukuman, entah itu penghargaan itu sama dalam arti bagaimana? Ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Nah, jadi ternyata menurut Alfikon di bukunya itu bahwa penghargaan dan hukuman itu sifatnya sama-sama tidak baik. Nah, ternyata tidak baik ya hukuman maupun penghargaan. Nah, terus yang baik yang bagaimana? Nah, bahwa ternyata itu hukuman dan penghargaan itu akan berdampak sama. Dampaknya itu ketergantungan orang tersebut atau si anak saat kita memberi hukuman maupun penghargaan, si anak itu akan melakukan sesuatu, peserta didik kita akan melakukan sesuatu itu bukan karena dasar kemauan sendiri, tapi karena dorongan dari eksternal, entah itu peraturan yang mengekang, ya, entah itu hukuman, peraturan yang mengekang, atau karena pemberian hadiah. Seperti makanya di kurikulum Merdeka tidak ada perankingan ya Bu. Nah, tidak ada perankingan yang ditulis di rapor atau di hasil belajar ya. Di formasi belajar tidak ada. Itu untuk menghindari hal tersebut karena ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak baik. Nah, lalu yang baik apa? Menurut jenengan yang baik apa? Kalau hukuman ternyata tidak bagus, tadi kan jenengan setuju. Ternyata hukuman itu salah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu salah. Itu hanya akan membuat anak tertekan. Sementara penghargaan itu juga ternyata salah. Penghargaan hanya akan membuat anak kecanduan, ya, hanya akan membuat anak belajar hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau tidak mendapatkan sesuatu, ya tidak akan belajar. Seperti itu. Ya, ternyata kedua-duanya salah menurut Alfred Bohr. Lalu yang betul apa? Next one. Di sini kita akan mulai mengetahui dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghukum, ya, sama-sama menghukum. Akibatnya, ya, ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Nah, hukuman yang kita alami contoh. Saya yakin bahwa jenengan semua, Bapak Ibu guru semua pernah mengalami suatu kejadian yang masih bisa kita ingat sampai sekarang. Entah itu pengalaman baik, entah itu pengalaman buruk. Pengalaman buruknya adalah hukuman. Pengalaman baiknya adalah penghargaan. Saya yakin jenengan punya pengalaman tersebut, entah dulu di SMP. Seperti saya sendiri ya, di SMP saya ingat dan saya masih ingat betul nama gurunya, guru bahasa Inggris. Saya pernah dihukum gara-gara masuk tebu. Ya, dulu itu kan sekolah SMP saya dekat kebun tebuan, kebun tebu. Kemudian bolos ke kebun tebu sampai jam masuk. Saat masuk itu tidak ada acara apa-apa, langsung berdiri di depan kelas, disabet Bu, pakai
penjalin. Walaupun di daerah pantat ya, di daerah area aman bisa, tapi hal itu masih sangat membekas dan saya sangat ingat betul gurunya. Ya, sampai tua bahkan gurunya mungkin sudah pensiun. Nah, dulu namanya Pak Purnomo, mungkin yang SMP 1 Pak Gerbara kenal Pak Purnomo Jiat. Ya, guru bahasa Inggris itu begitu masuk karena beliau wali kelas saya, maju ke depan, ceprot disabet tanpa berbibu, tanpa pertanyaan, tanpa apapun. Nah, itu pengaruhnya jangka panjang. Saya masih mengingat membekas ya. Atau yang pernah MBA pernah digeletak pakai disamplok pakai penghapus ya. Pada saat tidak menyimak, biasanya kalau di MDA seringnya pakai penghapus. Nah, luka. Ya, Pak Agus juga punya pengalaman yang sama, Pak. Nah, disambit ya. Tapi mau apa ya? Kalau dulu hukuman itu efektif ya. Karena anak-anak generasi kita, generasi apa berarti? X apa Y? Ya, generasi X apa generasi Y berarti? Kalau saya mungkin generasi Y ya, Mas Agus generasi sudah masuk Z mungkin, atau saya yang X, Mas Agus Y. Ya, kalau generasi kita dulu itu mentalnya mental baja, ya, disabet pun tidak akan takut ke orang tua. Kalau milenial sekarang itu mentalnya mental elektronik, ya, mentalnya sama dengan elektronik. Kena hentakan sedikit ngeblank. Kemudian ada penghargaan. Kemudian selain berpengaruh dengan jangka panjang juga jangka pendek, itu penghargaan sebenarnya itu menghukumnya bagaimana? Dia akan menjadi ketergantungan. Nah, dia akan menjadi terkekang. Nah, kemudian dia akan mengurangi rasa bangga yang sudah dia peroleh. Nah, contoh anak baru bisa menulis ya, saat dia sudah baru bisa menulis itu langsung diberikan mainan, maka motivasinya akan berubah. Oh, berarti saya kalau bisa menulis bagus, saya akan diberikan main. Yang awalnya dia merasa bangga, saya bisa menggambar atau menggambar, saya bisa menggambar bagus ternyata. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, saat diberi penghargaan, gambarnya bagus, nanti bapak berikan mainan. Setelah diberikan mainan, itu akan berdampak tidak baik pada anak tersebut. Ternyata kalau gambar bagus dapat mainan ya. Saya gambar lagi, hilang motivasi diri sendirinya. Yang awalnya menjadi kebanggaan sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak yang belum termotivasi eksternal oleh penghargaan, itu dia akan mengerjakan secara ikhlas. Tapi kalau sudah karena ada penghargaan, itu dia mengerjakan deadline-nya itu karena biar dapat penghargaan, bukan biar selesai cepat atau selesai tepat waktu. Tapi biar dapat penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena dengan penghargaan itu akan merusak motivasi internal si anak. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan yang dimaksud itu penghargaan itu akan membuat rasa iri, rasa dengki menjadi rasa persaingan, menjadi kompetisi. Hal itu yang akan bisa merusak. Saat anak didik kita diberi penghargaan, katakanlah misal, yang duduknya hari ini sudah bisa membaca Pak Guru takdir. Nah, yang tidak bisa membaca itu akan merasa minder. Nyuruh guru bisa baca orang dengan somengek. Seperti itu. Itu akan merusak, menyebabkan iri terhadap satu sama lain. Yang tidak dapat penghargaan itu pasti akan iri dan akan membuat perselisihan.
di antara mereka, menjadikan kompetisi. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Kenapa penghargaan bisa menurunkan kualitas? Kembali ke motivasi, ya. Saat motivasinya karena penghargaan, itu dia kualitasnya akan menurun manakala dia tidak dapat penghargaan sama sekali. Nah, jadi walaupun itu menjadi tugasnya, walaupun itu menjadi kewajibannya, kalau dia tidak ada penghargaan, itu dia akan menurun. Nah, kualitasnya itu akan menurun, tidak mengerjakan, tidak tepat waktu dan lain-lain. Kemudian, ya, penghargaan mematikan kreativitas. Dalam studi, ya, anak-anak yang atau orang yang bekerja, ya, atau orang dalam dunia kreativitas, ya, yang berkompetisi, ya, dengan yang tidak berkompetisi, itu hasilnya akan bagus yang tidak berkompetisi. Contohnya seniman yang memang tidak contoh ada lomba melukis. Saat mereka melukis karena lomba, dengan mereka melukis dari hati, ya, menggambar dari hati itu hasil karyanya itu ternyata akan lebih bagus, ya, bukan karena dikompetisikan. Ya, dia itu pada saat kompetisi itu dia karena ada target, nah, ingin mencapai sesuatu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini jelas sekali, ya, bahwa seperti yang tadi saya terangkan, bahwa saat dia sudah punya motivasi internal, ya, menggambar bagus, kemudian dia merasa bangga, ya, lalu kita mematahkannya dengan penghargaan, itu dia akan motivasinya akan berkurang, motivasi dalam dirinya itu akan berkurang karena akan bergeser menjadi motivasi eksternal. Nah, motivasinya akan berubah karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan sesuatu. Next, Mas. Jadi ternyata menghukum dan penghargaan itu sama. Lalu apa solusinya? Kalau menghukum salah, memberi penghargaan salah. Nah, dalam era pendidikan sekarang ternyata permasalahan tersebut itu bisa diatasi dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, nah, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Nah, orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mereka. Tentunya tujuan yang mulia, ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi, ya, itu upaya untuk menarik mereka yang berbuat salah untuk bisa kembali ke kelompoknya lagi, kembali ke komunitasnya lagi. Tidak kemudian merasa kalau kita menghukum, kan setelah dihukum dia akan merasa malu, ya, merasa minder, merasa takut. Nah, dengan restitusi kita akan mengembalikan mereka, ya, memboster, ya, sehingga kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena apa? Penyelesaian restitusi itu adalah penyelesaian yang bicara dari hati ke hati, antara, kalau kita di sekolahan, ya, antara kita dan murid kita. Nah, kita mencari solusi bersama mereka, bukan kita yang menentukan solusi. Nah, kalau ada yang berbuat salah, bukan kemudian kita langsung menghukum. Menghukum itu biasanya tindakan secara tiba-tiba, ya. Contoh, saya di kelas ada anak berbroto, dapat laporan, saya marah, datang ke kelas, kemudian dia, kamu berdiri di tengah lapangan, itu menghukum. Nah, pada saat anak setelah dihukum, itu dia akan
dampak psikisnya itu akan luar biasa. Dia akan merasa takut untuk masuk ke kelas, merasa takut kepada gurunya, merasa takut kepada teman-temannya, malu dan lain-lain. Dan upaya yang harus kita lakukan adalah dengan restitusi. Next one. Dalam restitusi itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya apa? Nah, saat anak diberi restitusi, itu kita bersama anak-anak berkolaborasi, itu apa ya? Merefleksi tentang kesalahan tersebut dan bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, semisal murid saya, contoh yang baru karena namanya belum hafal, Afrika dan siapa itu ketua kelasnya, Aska. Nah, ada 2 anak ini berseteru. Salah satu misal kancingnya lepas, nah, karena gelut kancingnya lepas. Nah, misal si Aska yang menjamret bajunya Afrika, kemudian baju Afrika lepas, itu tidak kemudian langsung kamu harus mengganti, kamu harus memberikan baju yang baru atau kancing yang baru. Itu tidak seperti itu. Tapi ya kita ajak mereka bicara agar mereka paham apa sih kesalahan mereka. Nah, lalu bagaimana sih memperbaikinya. Nah, jadi tidak langsung dihukum. Kamu sudah merusak baju, berarti kamu harus mengganti, membeli. Nah, itu salah ya, tidak menyelesaikan masalah, bukan menebus kesalahan. Kalau seperti itu mereka akan dengan sangat gampang, saya beli baju yang baru saja. Nah, tapi agar mereka belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Pada saat kita dan anak yang salah, kemudian yang mendapat dampak, contoh misal Asar dan tadi ya si Afrika mendapatkan dampak, kita mendiskusikannya bersama-sama. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, kemudian setelah mendapat penyelesaian, itu hubungan mereka akan kembali baik. Ya, hubungan mereka itu memperbaiki hubungan. Ciri-ciri restitusi itu seperti itu, memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu bersifat menawarkan. Nah, menawarkan solusi, bukan memaksa. Bukan memaksa kamu harus ini. Kalau ada kata-kata harus, itu berarti menghukum. Nah, kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita merefleksi. Nah, kita bersama anak merefleksi apa sih kesalahan mereka. Nah, menggali diri mereka sendiri, melihat ke dalam diri. Kira-kira apa salahnya? Lalu harus bagaimana? Seperti itu. Nah, kemudian ciri berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau ada sesuatu atau hal, nah, semisal anak itu melakukan kesalahan, biasanya itu karena ada sesuatu. Nah, jadi biasanya karena ada suatu kebutuhan yang tidak tercukupi. Nah, misal dia anak kita contoh anak kita. Nah, kalau anak kita itu ngambek, kemudian berbuat, misal contoh nyampar pot di depan rumah lah ya, berat, ngambek sambil jalan dan dampot di depan rumah. Itu biasanya ada kebutuhan yang tidak dicukupi atau kebutuhan yang tidak tercukupi. Akhirnya pelampiasannya itu kemana-mana. Seperti itu. Jadi ciri restitusi itu mencari kebutuhan. Kamu kenapa melakukan itu? Kenapa sih kamu bisa ngambek? Kita gali, kita cari. Ya. Kemudian ciri berikutnya, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Nah, jadi kita menggali diri kita sendiri itu
cara yang terbaik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kita fokuskan untuk diperbaiki itu karakternya, bukan tindakan salahnya. Nah, jadi biar anak itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita perbaiki kesalahannya saja, ada kemungkinan dia melakukan lagi. Semisal kamu kalau terlambat, itu berarti kamu harus menulis 10 lembar. Saat hal itu menjadi kebiasaan, dia akan menjadi biasa. Oh, kali tulis 10 lembar gampang, sebenarnya rampung. Tapi yang diperbaiki adalah karakternya. Kita gali, ya, kenapa kamu terlambat? Ya, kamu sadar tidak keterlambatan kamu itu mengganggu? Seperti itu. Jadi kita gali karakternya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, kemudian mencari solusi terbaiknya. Nah, dari apa yang menjadi penyebab permasalahan. Kemudian ciri yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi pada saat ada anak yang melakukan kesalahan, itu dia setelah direstitusi, itu dia akan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan perasaan yang lebih baik, tidak kemudian minder atau bahkan menjadi korban perundungan. Ya. Zaman sekarang itu kan ramai ya, kadang anak-anak dibully. Seperti kasus kemarin, ada anak SMP ya yang membakar sekolahan. Nah, itu karena bukan apa-apa. Kita yang sebagai guru yang seharusnya menjadi pengayuh mereka di kasus tersebut kan dari pengakuan si anak, gurunya ikut membuli, ya, sehingga mengakibatkan perasaan kecewa. Nah, kemudian dia berlaku hal yang melanggar hukum seperti itu. Next one. Nah, kita sebagai guru itu memegang kontrol. Nah, memegang kontrol terhadap siapa? Terhadap peserta didik. Nah, posisi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, mana yang terbaik nanti kita akan pelajari. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita sama-sama merefleksi diri kita. Nah, coba saya mau tanya, sejauh ini dengan Bapak Ibu guru itu merasa berada di posisi yang keberapa? Coba sebagai apa? Pak Eko sebagai guru olahraga, dengan di antara 5 posisi kontrol ini sebagai apa? Sebagai teman, oke. Bu kepala sekolah sebagai pimpinan, ibu berada di posisi berapa kira-kira? Oh, bisa teman, bisa manajer. Pak Agus, monggo. Jenengan sebagai guru, jenengan merasa, oh saya ternyata ada di posisi ini. Sebagai manajer. Nanti kita gali apa benar saya berada di posisi itu. Seperti itu. Kemudian Bu Diana ada di posisi apa? Coba. Manajer atau pemantau, oke. Bu Sina, jangan merasa berada di posisi apa? Pemantau berarti mengawasi ya. Ya, Bu Ayu. Iya, nggak apa-apa. Manajer. Bu Maisaro. Monggo, terserah, monggo, silakan. Sebagai teman, oke. Bu Yuni,
sebagai teman. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata itu kita sudah bisa memahami. Oh, kira-kira saya ada di sini. Dulu saya pertama kali menjadi guru, itu saya menjadi posisi pertama. Saya lebih banyak menjadi posisi pertama. Nah, sampai kemudian anak-anak itu menjadi segan, bahkan lebih takut. Padahal saya nggak pernah ngamuk, karena saya lebih sering menghukum mereka saat ada kesalahan-kesalahan. Dulu sekali. Ya. Kemudian waktu berjalan, ya, saya sering melakukan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Saat menghukum itu saya memperlakukan mereka, menekan mereka agar mereka merasa bersalah. Nah, seiring pengalaman saya mengajar, ya, saya juga menjadi teman mereka. Nah, sambil menjadi teman, saya juga memantau perkembangan mereka. Namun, ternyata di posisi sebagai pemantau, saya itu pernah stuck. Stuck artinya apa? Saya hanya berada di 4 posisi ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Monggo next, Mas Agus. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol itu, ya, itu ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil sukses. Ya. Itu identitas gagal yang pertama itu kontrol dari luar, motivasinya dari eksternal. Nah, posisi guru yang sebagai apa yang identitasnya gagal, yang masuk kategori identitas gagal. Nah, anak-anak itu akan takut terhadap guru tersebut karena menghindari hukuman. Nah, posisi kontrol guru biasanya menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah. Nah, perbuatan guru itu biasanya lebih cenderung menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kita pernah menjadi penghukum atau tidak? Kira-kira coba merefleksi. Pernah menjadi penghukum atau tidak? Pernah ya. Pada saat guru berbuat menghardik, ya, menunjuk, ya, menyakiti, menyindir, pokoknya posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru biasanya berkata seperti ini: kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti hukumannya. Itu ancaman biasanya terhadap anak. Betul atau tidak? Ya, kamu tidak baris, awas kamu. Ya, Pak Eko ya, biasanya olahraga seperti itu ya. Pernah ya Pak menjadi penghukum. Nah, hasilnya, ya, hasil karena kita menjadi penghukum, itu hasilnya adalah anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Nah, saat kita menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, itu dampaknya terhadap anak itu akan lebih banyak memberontak, rasa ketidakpuasan terhadap aturan, akhirnya memberontak, menyalahkan orang lain, lempar batu sembunyi tangan. Ya. Biasanya seperti orang kentut ya. Bro, itu, oh, bukan saya, dia. Ya. Seperti halnya terhadap anak, biasanya kan seperti itu ya kan. Kalau dia sering dihukum, ya ditanya, siapa tadi yang ribut? Siapa? Si Boyko. Nah, itu tudingan. Bahkan cenderung berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, ya, murid dan guru. Murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia itu akan takut terhadap peserta didik, itu takut terhadap guru. Muridnya biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah terbiasa dihukum, dengan hukuman yang itu terus, anak itu akan kebal.
Nah, bebal. Biasanya mereka itu akan berkata seperti itu. Paling juga Pak saya marah-marah lagi. Paling juga seperti itu. Paling bukan nulis 10 lembar. Paling bukan ngajarin lapangan. Itu dia kan seperti itu. Nah, dampaknya terhadap murid apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Biasanya dia itu kalau sudah keseringan dihukum, anak kalau sudah keseringan dihukum akan bebal, akan kebal. Mau semangat paling ganyang mikir. Nggak usah berangkat nggak usah berangkat aja berangkat. Paling nanti juga dimarahi sama Pak Agus. Nah, seperti itu. Itu akan mengulangi kesalahan. Kemudian identitas gagal yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Motivasinya masih motivasi eksternal. Biasanya itu menghindari hukuman. Jadi gurunya itu biasa berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu kecewa, kamu sudah berbuat kesalahan. Ibu kecewa. Nah, jadi menekan anak secara psikis, menekan peserta didik secara mental, psikis atau mental, agar si anak merasa bersalah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya dia akan menyembunyikan atau menyangkal. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek masak, kamu gak dimakan. Ya biasanya seperti itu ibu-ibu sama anak-anaknya yang tidak mau makan. Dia itu akan menyembunyikan. Mati mas. Kering. Oh ya. Kemudian ya kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid akan mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Dia biasanya anak itu akan pura-pura merasa bersalah. Maaf ya bu, aku itu kemarin salah seperti ini. Nah, dia akan meminta maaf, pura-pura meminta maaf. Biasanya pura-pura, ya. Pak maaf ya kemarin aku tidak berangkat. Kamu kenapa sih? Kamu gak kasih sama Pak Guru? Pak Guru sudah berangkat latihan pramuka, tapi kamu gak berangkat. Iya Pak Guru maaf. Nah, kemudian ya, saat anak ditekan mentalnya karena ditekan merasa bersalah, dia itu cenderung akan merasa minder atau tidak percaya diri, merasa rendah diri. Nah, seperti itu. Lalu ada identitas yang berikutnya, itu identitas berhasil dan sukses. Walaupun identitas ini berhasil dan sukses, tapi motivasinya tetap masih dari luar, ya. Itu biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Biasanya posisi gurunya itu sebagai teman. Ternyata posisi guru sebagai teman itu bagus, berhasil, tapi ada dampaknya, Bu. Ada dampaknya. Dia biasanya guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Biasanya seperti itu. Nah, atau kalau kamu biasanya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian pendekatan kita sebagai teman itu, ayolah, kamu tidak kasihan sama ibu, lakukan demi ibu. Kemudian mama kamu masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, dia itu mengungkit-ungkit, guru itu mengungkit-ungkit ya. Yo, kamu ikut debit ya, masa kamu gak mau? Kan ibu sudah membantu kamu seperti ini. Nah, dia sebagai teman, karena kita sebagai teman komunikasinya biasanya lebih akrab. Tapi akan ada dampaknya. Dampaknya itu hasilnya ketergantungan. Anak itu akan ketergantungan. Kemudian muridnya itu biasanya berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, saya pikir bapak besti, ternyata
tidak bisnis. Nah, seperti itu. Kemudian ada merasa, kemudian ya identitas yang berusaha tadi kan sudah sebagai temannya. Itu akan berdampak pada siswa itu lemah, ya, tidak mandiri, dia akan ketergantungan, ya, akan tergantung pada kita. Kemudian sebagai pemantau, termasuk identitas yang berhasil, nah, namun motivasinya masih eksternal. Nah, biasanya guru itu berbuat menghitung atau mengukur. Nah, kemudian gurunya itu biasanya berkata apa peraturannya. Nah, hasilnya itu menyesuaikan diri bila dewasa. Nah, bila diawasi, boleh juga. Bila diawasi dia hanya menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Nah, muridnya itu biasanya berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, biasanya kelas 1 ini, nah, kelas 3. Kan kalau berbuat baik itu diberi penghargaan, diberi bintang. Itu dia kan bertanya berapa bintang yang harus saya peroleh agar ranking 1 atau agar apa. Nah, berapa ilmu yang harus saya tulis. Nah, kemudian dampaknya itu menitik beratkan pada menitik beratkan pada hadiah ya untuk dirinya. Kemudian yang berikutnya ini identitas yang paling baik ya, identitas yang paling baik itu identitas yang paling berhasil. Nah, itu sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer atau menghargai. Nah, motivasinya itu biasanya motivasi anak itu menghargai diri sendiri. Nah, dari posisi kontrol manager, nah, biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Kira-kira apa yang kita yakini? Keyakinan kelas ya biasanya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk mengatasi masalah ini? Nah, dia ya guru itu berada di posisi manajer. Hasilnya itu menguatkan pribadi. Nah, karakter anak itu akan lebih kuat saat kita menyelesaikan. Nah, cara penyelesaiannya itu tadi ya, restitusi. Biasanya murid itu akan berkata begini, bagaimana sarannya bila memperbaiki keadaan. Kalau dia melakukan kesalahan, kemudian kita restitusi, dia itu biasanya anak-anak terus gimana Pak Guru? Saya harus berbuat apa? Dia meminta saran. Nah, dia akan meminta saran kepada guru. Dampaknya itu menguatkan, mengevaluasi, ya, mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Nanti gurunya akan berkata, nah menurut kamu bagaimana? Oh kalau saya seperti ini bisa mengutarakan pendapat dia saat merasa bersalah seperti itu. Next mas. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa manakala ada sesuatu atau ada hal ya pelanggaran atau apapun, biasanya ada salah satu kebutuhan yang tidak tercukupi. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Nah, kemudian yang ketiga itu kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Untuk kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, gampang ya, makan, minum dan lain-lain. Ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup, mencari kerja. Ya. Cinta dan kasih sayang itu biasanya anak itu pengen dicintai atau disayangi gurunya. Biasanya dia akan berbuat sesuatu untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah,
Kebutuhan kebebasan itu pada dasarnya kita tidak mau diatur, kan? Tidak mau diatur, bebas pokoknya menjadi manusia merdeka. Kemudian kebutuhan keempat itu kesenangan adalah kebutuhan untuk refreshing, untuk healing, ya, dan lain-lain. Kemudian ada kekuasaan atau power. Nah, biasanya ada anak-anak di kelas kita yang ingin menjadi penguasa dan cara mengontrol teman-temannya. Nah, menjadi penguasa. Next mas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan menjadi kontrol kelas, itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang untuk diturunkan di kelas. Jadi ya, di sekolah kan biasanya ada tata tertib, ya Pak Bu. Ada tata tertib atau peraturan-peraturan sekolah. Ternyata peraturan-peraturan itu kalau sampai ke kelas itu tidak baik, karena akan bersifat mengekang. Ya, akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Maka ya, saat masuk ke kelas itu peraturan-peraturan itu ya, itu perlu kita ubah. Nah, perlu kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Next one. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Polisi mengeluarkan aturan, ya, kita harus pakai helm saat naik motor. Kira-kira agar apa? Biar tidak ditilang. Kemudian, nah, keamanan. Kalau kita motivasi eksternal kita adalah hukuman, adalah untuk menghindari tilang. Nah, tapi kalau motivasinya adalah motivasinya dari dalam diri atau intrinsik, itu biasanya akan berpikir sebagai untuk keselamatan, keamanan dan keselamatan. Kemudian ini, mengapa kita memiliki 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu saat pandemi kemarin ya. Kalau motivasi kita masih dari eksternal dan mengikuti perintah dari pemerintah, tapi kalau motivasi kita sudah dari internal, tujuannya adalah menghargai diri, menjaga kesehatan badan, mencegah agar tubuh kita tidak terserang virus seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Seperti tadi ya, dengan itu pakai helm bukan karena biar tidak ditilang, tapi biar selamat, menjaga keselamatan di diri. Jadi dengan memakai masker bukan karena mengikuti perintah dari pemerintah, aturan pemerintah. Dulu kan kalau tidak pakai masker tidak dilayani seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya mau motivasi eksternal. Kalau motivasinya dari diri sendiri, ya biar kita tubuhnya sehat karena kita melindungi tubuh kita dari virus. Seperti itu. Next mas. Nah, dalam peraturan sekolah itu biasanya ada peraturan itu ditandai dengan kata menekan. Ya, kata menekan, mengikat atau menuntut. Nah, contoh di sini ada beberapa peraturan. Nah, contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kata selalu itu menekan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, pada saat menjadi peraturan itu akan kita turunkan ke kelas kita, maka harus kita ubah kata-katanya menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatannya apa? Mengembalikan buku pada tempatnya. Artinya mereka akan secara sadar mengembalikan buku tersebut kepada di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah apa? Tanggung jawab. Ya, jadi bukan karena mereka aturannya seperti itu, bukan karena mengikuti aturan,
Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan kelasnya apa? Menghargai dan menghormati orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian ada kata, pokoknya kalau peraturan itu ditunjukkan dengan penekanan. Ada harus hadir ya di sekolah 15 menit. Nah, kata-kata penekanan itu harus kita hilangkan agar anak bisa secara sadar, ya, bisa secara sadar atau mendapat dorongan dari dalam diri untuk bisa mengikuti kesepakatan kelas. Next mas. Nah, nih ini adalah contoh waktu saya membuat sebuah kesepakatan kelas. Monggo kita simak videonya. Nah, jadi peraturan-peraturan sekolah yang ada itu jangan kemudian serta-merta kita masukkan menjadi peraturan sekolah, peraturan kelas, karena itu akan bersifat menghukum atau menuntut anak. Contoh menentukan peraturan kelas adalah secara berdiskusi. Kemauan anak itu bagaimana? Mari kita simak bersama videonya.
kelas. Walaupun karena memang medianya belum lengkap, saya membuat kesepakatannya di papan tulis. Yang lebih bagus itu pakainya kertas, jadi kita berikuti. Pertama, dari peraturan sekolah yang ada kita turunkan menjadi kesepakatan kelas, kemudian kita turunkan lagi, kita ambil keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelas yang kita sepakat itu apa? Seperti itu ya. Jadi peraturan sekolah itu tidak serta-merta kemudian kita terapkan kepada anak, tidak ya. Setiap kelas punya kesepakatan kelasnya masing-masing, tergantung dari kesepakatan antara guru dan siswa. Sehingga siswa itu saat melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya itu tidak merasa tertekan. Mereka sudah paham, oh saya sudah menyepakati dari awal. Nah, tidak hanya peraturannya kemudian ditempel di tembok, tidak dibaca, tidak diapa, kemudian saat melanggar peraturan tersebut kita langsung menghukum anak. Nah, dari restitusi yang di awal tadi ya, itu ada 3 langkah restitusi yang harus kita ambil. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next Mas. Nah ini posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ya, itu melakukan 3 segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Urutannya harus urut ya. Pertama validasi tindakan yang salah. Biasanya ya dengan kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, adakah cara lain? Nah, pertama itu menstabilkan identitas ini ya. Maaf tadi, pertama itu menstabilkan identitas dulu. Anak setelah berbuat salah itu kan ada rasa takut. Identitasnya kita stabilkan dulu ya. Dengan cara apa? Memberi pernyataan yang mendukung atau menguatkan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan kok. Tidak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan, jangan kemudian berhenti di menstabilkan identitas. Kamu tidak apa-apa kok, tidak apa-apa kamu berbuat salah. Tidak semua orang juga pernah berbuat salah. Itu bahaya ya. Tapi kemudian harus kita lanjutkan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, langkah terakhirnya itu menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin mencapai orang seperti apa? Nah, atau kamu tahu tidak bahwa perbuatan kamu itu salah? Itu validasi tindakan yang salah. Lalu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Itu juga bisa seperti itu. Next one. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya seperti itu. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini contoh kata-katanya. Next Mas. Nah, jadi menstabilkan identitas tadi itu untuk membuat anak yang dari identitas gagal kembali menjadi baik ya, identitas baik. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya memenuhi kebutuhan. Biasanya ditandai dengan guru berkata gini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya saat ada anak melakukan salah, tidak apa-apa. Ada anak bertengkar, kemudian salah satu memukul. Itu sekitar restitusi yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas si anak tersebut. Iya, tidak apa-apa, kamu sudah berbuat salah. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan kok. Kemudian kita lanjutkan. Kamu sudah kemudian lanjutkan ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Namun kamu tetap bersalah. Nah,
Lanjut Mas. Kemudian ya, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tuh anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kesepakatan kelas tadi kita tanyakan pada anak, kamu tadi sudah memukul teman kamu. Kira-kira kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Seperti itu. Nah, oh saya tidak menghargai orang lain Pak Guru. Jadi dia akan merasa sadar dengan sendirinya tanpa harus kita bentak-bentak, tanpa harus kita. Nah, seperti itu. Next Mas. Nah ini contoh saat saya melakukan restitusi terhadap Reza, ya, karena Reza melakukan kesalahan memotong bunga matahari yang ada di taman. Mau Mas di play? Ya, nanti pas bunga matahari, katanya kamu merusak tanaman dan kenapa? Menurut kamu apa tindakan kamu benar? Apakah kamu tahu artinya dari bahwa tindakan kamu sudah melanggar keyakinan bersama tentang kebersihan dan keyakinan bersama? Iya Pak. Menurut kamu nilai keyakinan apa? Kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Ya, itu lalu apa tidak kamu? Sehingga karena kamu sudah sadar dan memohon maaf, selanjutnya mari kita perbaiki bersama-sama namanya sudah rusak. Ya, dan perlu kamu ketahui bahwa menjaga pelestarian taman sekolah itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga sekolah. Jadi tadi contoh restitusi yang pernah saya lakukan ya. Jadi pada saat Reza melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum atau dimarahi. Pada awalnya itu 2 hari tidak mengakui, tidak ada yang mengaku. Lalu saya melakukan refleksi terhadap kelas saya. Kira-kira tindakan itu benar atau salah? Pak Guru tidak akan menghukum. Pak Guru hanya meminta kamu mengakui kesalahan. Siapapun yang melakukannya silahkan menghadap ke Pak Guru. Ternyata yang menghadap adalah Reza. Waktu itu, waktu penyelesaian pertama saya memang belum mengenal segitiga restitusi. Namun setelah saya mengenal, saya mempraktekannya dan hal itu menjadi berhasil. Ya, Reza itu kembali percaya diri karena rasa bersalahnya kemudian hilang. Karena kita sepakat untuk memperbaiki taman itu secara bersama-sama. Ya. Jadi mengembalikan anak dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Terima kasih penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara ini kita berdoa bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena dilancarkan acaranya. Alhamdulillah.